efektivitas Green Deal dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi Eropa. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh umat manusia dari abad ke-21. Salah satu penyebab dari perubahan iklim ialah emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, dan tentu sektor transportasi menjadi kontributor signifikan terhadap masalah ini. Di Uni Eropa misalnya, sektor transportasi menyumbang sekitar 25% dari total emisi gas rumah kaca, yang menjadikannya tentu salah satu sektor yang harus diprioritaskan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun tentunya juga Uni Eropa sebagai salah satu kawasan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan, membentuk atau meluncurkan inisiatif baru, yakni inisiatif European Green Deal yang diluncurkan Desember tahun 2019 oleh Komisi Eropa. Program ini bertujuan untuk mencapai netralisasi karbon pada tahun 2050 dengan memanfaatkan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai sektor ekonomi. Kemudian salah satu pilar penting dalam Green Deal adalah transformasi sektor transportasi menuju keberlanjutan. Hal ini mencakup pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung transportasi ramah lingkungan seperti kereta api dan transportasi publik berbasis listrik. Namun, tantangan yang dihadapi tentu tidaklah sederhana. Masalah seperti keterbatasan infrastruktur, pengisian daya, harga kendaraan yang relatif mahal, dan ketergantungan pada bahan bakar mentah seperti litium yang menjadi bahan dasar untuk baterai masih menjadi penghalang utama. Selain itu, bahan dasar untuk kendaraan listrik juga bukan berarti mengurangi masalah, tetapi juga menimbulkan masalah baru yang tetap berbasis pada eksploitasi sumber daya, yakni penyerapan energi panas bumi dari negara berkembang seperti salah satunya di Indonesia. European Green Deal menawarkan solusi teknis yang bertujuan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat, yang mana kebijakan ini mengupayakan pergeseran dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik atau transportasi aktif seperti bersepeda atau berjalan kaki. Ini sejalan ya dengan visi Uni Eropa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, nyaman, serta sehat. Beberapa kebijakan utama seperti transisi ke kendaraan listrik, peningkatan transportasi publik, dan promosi transportasi aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda masih menjadi hambatan. Tantangan yang muncul juga mencakup keterbatasan infrastruktur, resistensi dari industri kendaraan berbahan fosil, hingga ketimpangan dalam aksesibilitas teknologi hijau di seluruh anggota Uni Eropa. Selain itu, kebijakan dekarbonisasi transportasi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, bagaimana transisi ini mempengaruhi masyarakat yang bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas ke transportasi publik. Apakah perubahan ini memperbesar kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di Uni Eropa? Kemudian bagaimana Uni Eropa memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil secara sosial? Dan oleh sebab itu, rumusan masalah ini tentu menjadi alasan utama kami sebagai penulis dalam menganalisis efektivitas European Green Deal di sektor transportasi. Selanjutnya akan dibahas kebijakan Green Deal di sektor transportasi Eropa dan keberhasilan yang telah dicapai serta hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, untuk di poin yang pertama soal kebijakan Green Deal dalam sektor transportasi, ini menjadi salah satu kebijakan yang berfokus di sektor transportasi. Bentuknya yang pertama ada elektrifikasi kendaraan transportasi, yang mana sebelumnya kendaraan berbahan bakar fosil menuju dengan target kendaraan listrik.
untuk di transportasi. Dan yang kedua itu ada transportasi publik yang ramah lingkungan. Tentu ini berkaitan dengan perspektif Green Deal dan bahan bakar alternatif serta infrastrukturnya. Itu menjadi kebijakan-kebijakan yang ada di European Green Deal dalam sektor transportasi yang diterjemahkan oleh Uni Eropa. Dan keberhasilan yang telah dicapai di Norwegia, sekitar 50% kendaraan yang terjual itu saat ini sudah kendaraan listrik. Data 50% itu data di tahun 2023. Dan beberapa kota besar di Eropa juga telah menciptakan zona rendah emisi atau sering disebut dengan low emission zones yang membatasi kendaraan berbahan bakar fosil dan mendorong penggunaan kendaraan listrik serta transportasi publik. Nah, ini juga menjadi suatu solusi dengan dorongan transportasi menggunakan transportasi publik sehingga mengurangi polusi udara untuk konsumsi kendaraan pribadi dan juga mengurangi kemacetan. Dan selanjutnya di hambatan yang dihadapi dalam implementasinya itu masih ada saja. Yang pertama soal infrastruktur pengisian daya electric vehicle ini itu masih belum merata, hanya ada di beberapa kota besar di Eropa dan kota-kota kecil atau di pedesaan itu masih belum ada. Jadi akses terhadap beberapa masyarakat masih kurang. Dan selanjutnya ada hambatannya itu pembangunan infrastruktur juga yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Itu menjadi beban anggaran terhadap pemerintahan Uni Eropa. Poin keempat adalah dampak sosial dan ekonomi. European Green Deal menciptakan peluang kerja baru di sektor teknologi hijau dan energi terbarukan. Namun, berisiko menyebabkan kehilangan pekerjaan di sektor otomotif tradisional dan energi fosil. Dukungan pemerintah seperti pelatihan ulang dan jaminan sosial dibutuhkan untuk memastikan transisi yang adil. Dan poin kelima, evaluasi efektivitas kebijakan. Green Deal menunjukkan kemajuan dalam mengurangi emisi karbon, terutama di negara dengan infrastruktur maju seperti Jerman dan Belanda. Namun, implementasi yang tidak merata di negara dengan ekonomi lemah menjadi tantangan besar. Uni Eropa tetap menjadi pelopor global dalam dekarbonisasi transportasi, meskipun diperlukan tindakan lebih ambisius untuk memastikan target 2030 tercapai. Jadi, kesimpulannya adalah European Green Deal adalah langkah Uni Eropa menuju berkelanjutan pada 2050 dengan fokus pada elektrifikasi transportasi publik ramah lingkungan, dan bahan bakar alternatif. Meskipun menunjukkan kemajuan, tantangan besar seperti infrastruktur terbatas, resistensi industri, dan ketimpangan ekonomi antar negara harus diatasi. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada investasi, insentif, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi yang merata. Sekian dari saya, terima kasih.